1 Timotius 1 ayat 1 Timotius pasal 2 tentang doa dan tentang di sini tentang doa, tentang keselamatan dan tentang pengetahuan akan kebenaran. Ya, oke. Mengenai doa jemaat, kan kita harus menjadi gereja yang berdoa. Oke. Pertama-tama 2-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi berdoa. Number 1, berdoa. Every time, every day we must pray. Kita harus berdoa. Ya, berdoa untuk keselamatan semua orang. Kalau kita sudah selamat, berarti kita yang mendoakan semua keluarga kita. Ya, jadi saya ini selamat karena papi saya yang sudah berdoa 1 hari berjam-jam di belakang mimbar. Dia kerjanya hanya berdoa. Sibuk melayani, sibuk melayani tamu-tamu semuanya diurusin, tapi setiap hari dia berdoa. Jadi dia fokus berdoa ya. Jadi orang tua yang berdoa nanti akan turun ke anaknya. Kita yang sudah selamat, kita harus wajib berdoa. Ya, ikut Bible ya. Bible basic instruction before leaving earth. Kalau nggak berdoa bukan gereja Tuhan. Kalau nggak suka berdoa berarti sukanya apa gitu ya. Must according to the Bible. Semuanya harus standarnya sesuai Bible. Oke, yang ke surga itu orang yang berdoa. Oke, semua all the prophet, semua nabi, all the apostle, semua rasul. Oke, all of them men of prayer. Mereka semuanya pendoa. Jesus is the God who always pray. Holy Spirit roh yang berdoa. Disciple itu murid-murid selalu berdoa ya. Jadi kalau tidak memenuhi standar Bible ya pasti ditolak oleh yang nulis Bible, yang punya surga, yang punya Bible, ini Tuhan Yesus ya. Jadi nggak usah khawatir saya ini masuk surga atau tidak, ikut aja standar Bible. Oke, yang pertama kita berdoa untuk keselamatan semua pembesar-pembesar, pemerintah dan seluruh keluarga yang kita kasih. Kita sebutkan nama-namanya supaya doa Anda didengar Tuhan, naik ke surga. Anda harus taat dan setia dulu, karena doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa orang saleh. Doa orang saleh kan. Oke, saya rindu suami saya di zaman Tuhan bertobat diselamatkan. Saya rindu anak saya. Harus Anda dulu ya. Papi saya dia saleh, jadi doanya didengar. Ya, mau kayak manapun kita anaknya ini di zaman Tuhan bertobat lahir baru. Ya, begitu ya. Jadi kalau saudara mau saudara di zaman Tuhan, keluarga saudara bertobat di zaman Tuhan lahir baru, ya saudara harus tekun berdoa. Tekun berdoa di rumah, tekun berdoa di gereja. Ya, loyal ya. Oke, untunglah pria-pria ini setia ya. Mana tuh yang lain-lain? Ya ke gereja sana, ke gereja tetangga ada acara undangan ibadah, ada undangan ibadah gabungan, ibadah ono, ibadah ini itu ya. Oh, udah siap-siap kesana sini, siap-siap. Kok loyal kali sama yang di sana, padahal jemaat blessing. Ya nak, itu patut dipertanyakan. Ya mari koreksi aja diri sendiri ya. Ya, ibadah gabungan. Ya gabungan titik-titik kok cepet-cepet kali pergi, ini kok ibadah sendiri kok nggak mau ini ya, berarti ada yang nggak beres, harus bereskan ya. Nah gitu ya, itu ada yang nggak beres tuh kan, kita harus loyal ya, loyal di gereja lokal kita masing what are you doing ya. Oke, supaya semua orang apa tadi selamat. Setelah selamat mereka harus apa? Nah di situ dia ya. Setelah mereka selamat, mereka harus
Nah, ini kan kehendak Bapa menghendaki supaya semua orang, katakan semua orang diselamatkan. Jadi kan kita harus menjadi pemberita Injil. Selain pendoa, kita juga harus menjadi pemberita Injil, supaya melalui pemberitaan Injil orang percaya diselamatkan. Ya, sebagai pendoa, sebagai pemberita Injil, dan kemudian supaya semua orang selamat. Oke? Ya. Oke. And then setelah selamat apa? Di sini dikatakan setelah selamat supaya semua orang memperoleh. Ini dia. Ayat 4 Krista. Setelah mereka, contohnya seperti kayak kami Pak Gem sama Bu Gem. Di Jamaah Kudus, saudara, contohnya saudara ini udah ketemu Tuhan secara pribadi melalui mimpi. Oke, saudara udah ketemu Tuhan, udah selamat dan terima Tuhan Yesus secara pribadi. Kan langkah kedua saudara harus apa? Saudara kan harus di sini ayat 4 supaya orang-orang itu kan yang pertama diselamatkan. Semua orang yang sudah selamat itu harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini makanya diperlukan PA, pendalaman Alkitab dan pemuritan, supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jangan kita udah 20 tahun, 10 tahun jadi jemaat, ya, cuma peserta kebaktian. Kita nggak bisa ngajar, kita nggak bisa bersaksi, kita bahkan nggak bisa ngajar anak kita. Makanya kita harus ikut pendalaman Alkitab, pemuritan, Bible study. Amin. Ya, baru nanti diaplikasikan di kebaktian rumah tangga atau komsel. Yes. Nah, begitu ya. Dipersiapkan. Ya, jangan kita jadi murid dari TK saja, SD, SMP, SMU, and then kuliah 20 tahun lebih kita mau belajar yang hanya untuk di otak. S1, S2, S3, 30 tahun lagi ya. Profesor, doktor atau pendeta, profesor, doktor seperti Nikodemus gitu ya, kan? Atau kita sekolah sekuler kita mau belajar, itu kan hanya untuk pengetahuan di otak. Tidak ada hubungannya selamat dari lautan api, tidak ada hubungannya selamat dari hukuman kekal, tidak ada akses untuk buat kita ke surga, tidak ada akses untuk buat kita ke surga. Kita mau belajar yang hanya untuk otak ya. Pengetahuan itu hanya untuk otak. Kalau ini kan dia memang firman Tuhan, pengetahuan akan kebenaran. Kan firman itu hidup dan berkuasa. Karena firman yang menciptakan langit dan bumi ya. Jadi dengan belajar Bible study supaya kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau kita sudah selamat, kita harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran, supaya kita bisa mengenal Tuhan, ya kan? Untuk mengenal Tuhan, Allah itu esa, Dialah pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu itu. Berarti untuk menceritakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Sekalipun dia pembesar, sekalipun dia pembesar, sekalipun dia raja, sekalipun dia pembesar, sekalipun dia pejabat yang sudah selamat, seperti di Kisah Rasul 2, mungkin itu pejabat-pejabat ya, orang kaya tapi suci saleh, mereka juga belajar jadi murid. Do you understand? Yes. Ya, oke. Kan perintah Tuhan jadikan semua bangsa murid Kristus. Kita harus jadikan semua bangsa jadi murid Kristus. Kita belajar dan kita pelaku firman. Kan kita mau ngajar apa? Ya, bukan tidak ada perintah Tuhan kok harus jadi pendeta, khotbah sana sini, nggak ada. Ya kan? Engkau harus jadi pendeta, baru khotbah sana sini dari mimbar ke mimbar, gereja ke gereja, engkau khotbah, nggak gitu. Bukan itu perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku, murid Kristus, dan ajar mereka melakukan kehendak Bapa. Ya. Q&A, ada pertanyaan. Saya ingin menjadi seperti Bapak Sihan, Bapak Gembala yang punya gereja, yang ada gedung. Karena saya sudah sekolah Alkitab, saya ingin seperti Bapak Sihan gitu ya. Kalau memang dipanggil jadi gembala, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin selama ini hanya pengerja atau apa, saya ingin merintis sendiri, nggak apa-apa. Kalau memang dipanggil jadi gembala, pasti Tuhan kasih visi.
Ya, karena Bapak Sen kan berdasarkan visi suruh pergi ke daerah ini, dan berdasarkan visi ya, visi dari Mami, banyak anak-anak, terus pasien ini dapat visi mimpi ketemu dengan Bapak Gembala pergi ke daerah ini, karena itu kan Bapak Rohani kamu melayani di sini itu ada visinya. Jadi kan berdasarkan visi itulah kami melangkah, kan kami tidak bawa pembekalan kami yang sudah dimuridkan, sudah sekolah doa, sekolah inner healing, sudah STT, sudah sarjana teologia, sudah ikut Bible study, ikut Bible training, semuanya kami ikutin di gereja kami, bahkan sudah sekolah Alkitab ya, udah begitu ya. Itu tidak seminar ya, itu tidak bisa kami bawa. Kami tidak bisa bawa itu, tapi kami merangkul mereka, berteman dengan mereka, anak-anak, ibu-ibu, membangun hubungan, dan kemudian mengadakan ibadah bersama. Hanya itu tujuannya, nggak ada yang ingin jadi gembala, itu nggak ada. Hanya mau melayani mereka, siapapun mereka yang ada. Kami ibadah bersama seperti ibadah komsel kecil, dan terus menerus sampai ternyata jadi seperti ini. Jadi memang tidak ada rencana ingin jadi gembala sidang, pendeta itu nggak ada. Tapi ternyata Tuhan menuntun membawa sampai ke sini. Berarti kalau memang Tuhan kasih visi, Dia pasti akan menyertai kita. Seandainya pun tidak, kan bukan itu panggilan Tuhan yang utama. Kan panggilan utama kita memuridkan semua bangsa. Di rumah kita bisa muridkan, di mana saja kita bisa muridkan, sampai dia bisa mengalami Tuhan, bertemu Tuhan, selamat. Setelah selamat, dia juga harus jadi murid Kristus seperti kita. Dia juga harus menjadi murid Kristus seperti yang Tuhan inginkan di Matius 28, menjadi murid Kristus yang tekun berdoa, tekun dalam pengajaran firman Tuhan seperti di Kisah Rasul 2.